Pernahkah kamu merasa hidup ini berjalan seperti bayangan yang tidak punya bentuk? Hari-hari berlalu, kalender berganti, rutinitasmu tetap sama. Tapi ada ruang di dalam dirimu yang terasa kosong. Ruang yang tidak pernah bisa kamu sentuh meski kamu mencoba menutupinya dengan tertawa, bekerja, berkumpul, bahkan beribadah. Ada sesuatu di dalam diri yang tidak bisa kamu jelaskan. Hanya bisa kamu rasakan. Sesuatu yang hampa. Sesuatu yang hilang. Sesuatu yang membuatmu bertanya, kenapa hidup masih terasa berat meski aku sudah mencoba semuanya? Dan mungkin hari ini, entah bagaimana, entah dari mana, kamu menemukan video ini. Kamu tidak mencarinya, kamu hanya menggulir layar seperti biasanya, tapi jempolmu berhenti di sini. Kamu menekan video ini mungkin tanpa sengaja, atau mungkin karena hatimu tahu sesuatu yang belum disadari pikiranmu. Lalu kamu bertanya dalam hati, apa ini kebetulan? Atau apakah ini jawabanku? Dalam Al-Quran, Allah berkata, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia beri petunjuk kepada hatinya. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Ayat ini tidak hanya bicara tentang musibah besar, tidak harus kehilangan seseorang, tidak harus bencana, tidak harus tragedi. Terkadang musibah datang dalam bentuk hampa yang diam-diam menghancurkan dari dalam. Perasaan asing dengan diri sendiri, rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan, dan air mata yang jatuh tanpa sebab. Kamu tampak baik-baik saja dari luar, tapi di dalam, kamu seperti sedang menahan badai yang tidak pernah berhenti. Bukan jawaban yang kamu cari, bukan solusi, bukan kalimat motivasi. Yang kamu cari hanyalah dimengerti. Hanya itu, dimengerti tanpa harus membuka semua air mata yang sudah kamu tahan selama ini. Dalam diammu, dalam gelisahmu, dalam ruang kosong yang tak mampu kamu isi, ada sesuatu yang Allah sedang gerakan. Sesuatu yang tidak selalu bisa kamu dengar, tapi bisa kamu rasakan. Mungkin kamu tidak sadar, tapi rasa kosong itu sebenarnya adalah bentuk petunjuk. Petunjuk yang tidak datang sebagai kilatan cahaya, tapi sebagai ruang yang Allah kosongkan, agar kamu bisa kembali mengisinya dengan Dia. Ada hari-hari ketika kamu membuka mata pagi-pagi sekali, tapi rasanya seperti beban sudah menunggu di dadamu bahkan sebelum kamu bangun dari tempat tidur. Kamu duduk, menghela nafas panjang, dan mencoba meyakinkan diri bahwa kamu baik-baik saja. Kamu pakai pakaian terbaikmu, kamu tersenyum di depan orang-orang, kamu tertawa seolah semuanya baik. Tapi jauh di dalam hati, kamu tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dalam dirimu ada suara kecil yang tidak pernah berhenti bertanya, apa yang sebenarnya aku lakukan? Kenapa hidup begini-begini saja? Kenapa rasanya kosong meski aku sudah punya banyak hal? Kenapa aku merasa jauh dari semuanya, bahkan dari diriku sendiri? Kamu mencoba menjadi kuat. Kamu mencoba menata hidupmu lagi, tapi lelah itu tidak hilang. Bahkan ketika kamu sedang duduk sendirian, keheningan terasa lebih berisik daripada keramaian. Kamu ingin menangis, tapi air matamu seperti menolak keluar. Kamu menahan semua rasa yang tidak bisa kamu jelaskan, bahkan kepada orang terdekatmu. Dan kamu mulai merasa, apakah aku sendiri? Apakah ada yang benar-benar peduli? Apakah Allah masih mendengar aku? Tapi dengarkan ini, pelan-pelan. Dalam kesunyian yang kamu kira tanda Allah menjauh, sebenarnya Allah sedang paling dekat. Dia tidak pernah pergi. Hanya kamu yang mungkin terlalu lelah untuk merasakannya. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Aku dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini tidak berkata, aku melihatmu. Tidak berkata, aku memperhatikanmu. Allah berkata, aku dekat. Dekat dengan nafasmu, dekat dengan pikiranmu, dekat dengan setiap getar hatimu yang tidak pernah kamu ucapkan, dekat ketika kamu merasa tidak ada satupun manusia yang peduli. Kadang yang membuatmu tidak merasakannya bukan karena dia jauh, tapi karena hatimu terlalu penuh oleh segala sesuatu selain dia.
Dan rasa kosong itu adalah cara Allah mengosongkan ruang untuknya. Tidak ada manusia yang benar-benar tahu betapa keras kamu berjuang untuk tetap terlihat baik-baik saja. Tapi Allah tahu, Dia selalu tahu. Pernahkah kamu merasa seperti hanya menjadi figuran dalam hidup orang lain? Kamu ada tapi seolah tidak ada. Kamu hadir tapi tidak dianggap. Kamu memberi tapi tidak pernah diingat. Kamu menolong tapi tidak pernah dijadikan prioritas. Kamu hadir untuk semua orang, tapi ketika kamu hilang, tidak ada yang mencarimu. Rasa itu sakit, sangat sakit. Rasa ditinggalkan meski kamu masih di tempat yang sama. Rasa tidak dianggap meski kamu sudah memberikan segalanya. Tapi ketahuilah, ketika manusia tidak melihatmu, Allah sedang memperhatikanmu paling dalam. Ketika manusia tidak menghargaimu, Allah sedang menyiapkan nilai yang jauh lebih tinggi untukmu. Ketika manusia tidak memprioritaskanmu, Allah sedang menuliskan sesuatu untuk dirimu yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh berapa banyak orang yang memujimu. Nilai dirimu tidak pernah turun hanya karena manusia tidak melihat betapa keras kamu bertahan. Ada amalan-amalan yang paling dicintai Allah, dan semuanya dilakukan dalam diam. Doa di waktu malam, istighfar dalam hati, kesabaran yang tidak ada saksi, pertolongan yang tidak diberitakan, air mata yang jatuh tanpa suara. Dan disitulah Allah sedang meninggikanmu tanpa kamu sadari. Ada kalimat yang mungkin kamu butuh dengar hari ini. Terkadang, titik terendah bukan tempat kamu dikubur, tapi tempat kamu ditanam. Kamu pikir kamu hancur, kamu pikir kamu gagal, kamu pikir kamu kehilangan segalanya. Padahal di titik itu, Allah sedang menanamkan sesuatu dalam dirimu. Akar yang baru, kekuatan yang baru, hikmah yang baru, kesadaran yang baru. Akar tidak tumbuh di tempat terang. Akar tidak tumbuh di tempat sempit. Akar tumbuh dalam gelap, dalam diam, dalam tanah yang dingin dan sepi. Maka jika hidupmu sedang terasa gelap, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sedang dikubur. Bisa jadi kamu sedang ditanam, dan sesuatu yang ditanam akan tumbuh. Tidak hari ini, tidak besok, tapi pada waktunya. Allah tidak pernah terburu-buru. Allah tahu kapan saat paling tepat untuk membuatmu mekar kembali. Mungkin selama ini kamu pikir kamu terlambat memperbaiki hidup, terlambat mengejar cita-cita, terlambat kembali kepada Allah, terlambat menjadi lebih baik, terlambat memulai hidup yang baru. Tapi coba lihat dirimu hari ini. Kamu masih di sini, masih mendengar ini, masih mencari jawaban, masih menyimpan setitik cahaya meski redup, masih ingin menjadi lebih baik meski tidak tahu harus mulai dari mana. Dan itu adalah bukti bahwa Allah belum selesai denganmu. Allah tidak memanggil orang yang sudah Dia tinggalkan. Keresahanmu, gelisahmu, kosongmu, semua itu adalah panggilan. Panggilan untuk pulang. Pulang kepada Allah. Pulang kepada dirimu yang sebenarnya. Pulang kepada hidup yang lebih damai. Allah berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qaf 16. Jika Allah sedekat itu, bagaimana mungkin kamu berpikir kamu terlambat? Saudaraku, kamu tidak sendirian. Ada banyak jiwa di luar sana yang juga sedang mencari tempat untuk pulang, juga sedang merasa kosong, juga sedang menahan lelah yang tidak pernah diceritakan, juga sedang menunggu seseorang berkata, "Aku juga merasakannya." Dan mungkin malam ini, video ini adalah jawaban itu. Aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kamu sudah melewati hal-hal yang kamu pikir tidak akan pernah kamu sanggupi. Kamu sudah bertahan di saat hatimu hancur.
Kamu masih di sini meski hidup berkali-kali menguji. Dan itu bukan sesuatu yang kecil. Itu bukti bahwa Allah menjagamu dengan cara yang tidak selalu kamu sadari. Kamu tidak harus mulai besar, tidak harus sempurna, cukup mulai pelan-pelan. Karena setiap langkah kecil yang tulus lebih berharga di sisi Allah daripada 1000 langkah besar yang penuh pura-pura. Tinggalkan komentar tentang apa yang kamu rasakan, karena siapa tahu kalimatmu malam ini menjadi cahaya bagi orang lain yang juga sedang berjuang dalam sunyi. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah tetap ada. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk hatimu mendengar ini. Semoga ini bukan pertemuan terakhir. Semoga kamu menemukan kembali dirimu. Semoga Allah melembutkan hatimu dan menenangkan gelisahmu. Sampai jumpa di ruang-ruang hati berikutnya, tempat di mana kata tidak hanya didengar, tapi dirasakan.